Aplikasi Mekatronika, program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, di belakang saya seperti yang video sebelumnya, ini adalah automatic food and beverage. Jadi mesin otomatis untuk pengolahan makanan dan minuman. Ya. Nah, hari ini saya menunjukkan ini lagi karena saya akan diskusi tentang bagaimana membuat program sekuensial dalam sistem elektronumetik. Ya. Jadi kalau di dalam alat ini, di dalamnya ada aktuator numetik, ya, yang berdasarkan angin bertekanan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di dalam station di sini ada berbagai macam gerakan, di mana dengan menggunakan aktuator elektronumetik. Nah, kita akan belajar bagaimana dasar untuk pemrograman sekuensial, ya. Jadi nanti akan ada banyak langkah, gitu ya, banyak video nanti yang akan saya tampilkan, mulai dari pemrograman sekuensial yang sederhana sampai nanti ke arah pencabangan, ada timer, ada counter, sehingga diharapkan nanti dengan modal kompetensi pemrograman sekuensial, teman-teman bisa melakukan atau bisa membuat, merawat, memperbaiki, gitu ya, mendesain sistem otomasi seperti yang ada di belakang di sini. Nanti dimulai dari hardware control dengan menggunakan relay, timer, counter, dan selanjutnya nanti elektronumetik secara program sekuensial akan diprogram menggunakan PLC. Nanti akan ada beberapa video untuk mempelajari tentang pemrograman sekuensial. Oke, mari kita berdiskusi. Mari kita lanjutkan lagi. Kita menyelesaikan secara sistematis untuk kasus sekuensial pada sistem elektronumetik. Di sini saya berikan topik studi kasus sekuensial 2. Nanti kita akan tetap menggunakan kasus yang sama yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Hanya saja untuk kali ini kita akan merubah komponen yang digunakan, yaitu solenoid valve-nya yang digunakan nanti berbeda dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan solenoid tunggal, yang saat ini kita menggunakan solenoid ganda. Saya Eko Aris Budi Cahyono dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke. Nah, ini adalah studi kasusnya, sama seperti yang sebelumnya, bedanya hanya di sini. Jadi ada sebuah sistem stamping dengan 3 silinder numetik kerja ganda, sama dengan yang sebelumnya, dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid ganda. Ya, yang sebelumnya adalah 5/2 solenoid tunggal. Nah, ini akan mengerjakan proses loading, stamping, dan unloading sebuah benda kerja setiap kali sebuah tombol push button ditekan. Posisi minimal dan maksimal silinder tetap dideteksi oleh sensor proximity magnetic B1 sampai dengan B6. Nah, nanti kita akan menyelesaikan ini dengan menggambar layout sebelumnya supaya kita mempunyai mapping kira-kira sistem kita seperti apa, terus mengidentifikasi komponen elektronumetik, kemudian menggambar diagram sekuensial, jadi menerjemahkan kasus yang ada di sini ke dalam diagram sekuensial, dan terakhir nanti kita akan menggambarkan rangkaian elektronumetik. Oke, mari kita lakukan prosedurnya satu persatu. Ini adalah layoutnya, ya, sama dengan kasus sebelumnya. Layoutnya ada silinder 1, silinder 2, silinder 3. Silinder 1 berfungsi untuk mendorong benda kerja, loading, sekaligus clamping di sini. Kemudian silinder 2 fungsinya adalah melakukan proses stamping. Dan silinder 3, ini adalah silinder 3, adalah unloading yang akan mendistribusikan ke sistem berikutnya. Ini ada sebuah magazine tempat benda kerja berada. Di sini asumsi benda kerja sudah ditata, tentunya dengan sistem yang nanti full automatic. Tentunya magazine ini bisa digantikan oleh sebuah sistem suplai, di mana benda kerjanya posisinya tidak beraturan, kemudian ada sebuah sistem yang membuat benda kerja menjadi posisinya beraturan.
Ini adalah tombol, nanti setiap kali tombol ditekan proses akan bekerja. Ini adalah komponennya, semua sama kecuali adalah ini. Bedanya solenoid valve 1, 2, 3 ini semuanya adalah solenoid ganda. Yang sebelumnya adalah solenoid tunggal. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita harus memahami cara kerja dari solenoid valve 5/2 yang solenoid ganda. Ya, valve 5/2 yang solenoid ganda. Ya, jadi sini solenoidnya yang warna hitam ini ada 2. Kalau ini ada 1, maka di sebelah kanannya di sini ada sebuah spring atau pegas. Jadi, untuk menggeser ruangan yang ada di valve, kita hidupkan solenoid. Kemudian kalau solenoidnya ini dimatikan, maka ruangannya akan kembali ke posisi semula karena adanya spring di sebelah kanan. Nah, untuk kasus ini tidak demikian. Jadi kalau kita ingin menggeser ruang, kita hidupkan yang satu, kita matikan yang lainnya. Ya, saat ini hidup, ruang akan bergeser ke kanan. Tetapi kalau yang sebelah kiri ini dimatikan, solenoid tidak akan kembali ke posisi semula. Untuk kembali ke posisi semula, kita harus menghidupkan solenoid yang kanan, yang kedua. Nah, itu yang akan digunakan sebagai acuan kita untuk membuat sistem pengendalian. Jadi, kita harus tahu cara kerja dari valve 5/2 solenoid ganda. Ya. Nah, kemudian ini adalah rangkaian pneumatiknya. Jadi ada silinder 1, masing-masing silinder 2 dan silinder 3 masing-masing dideteksi oleh sensor minimal B1, maksimal B2, B3 minimal, B4 maksimal, B5 minimal, B6 maksimal. Kemudian di sini ada solenoid valve yang 5/2 yang solenoid ganda. Anda lihat di sini 1Y1 dan 1Y2. 1Y1 nanti kalau aktif akan membuat silinder maju. Kalau 1Y2 aktif akan membuat silinder 1 mundur. Gitu ya. Karena ruangannya di sini akan bergeser. Nah, tadi bedanya kalau solenoid tunggal, solenoidnya hanya 1, yang di sebelah kanan ini spring. Jadi kalau untuk menggeser ruang ini harus hidup, maka bergeser. Kalau untuk mengembalikan ke posisi semula tinggal dimatikan, maka karena adanya spring di kanan ini akan kembali. Nah, kalau solenoid ganda ini tidak bisa kembali otomatis karena tidak ada spring. Maka untuk menggeser ke kanan yang kiri harus hidup, untuk menggeser ke kiri ke kanan yang kanan harus hidup. Tetapi tidak boleh hidup dua-duanya. Jadi kalau yang kiri hidup, yang kanan harus mati, yang kanan hidup, yang kiri harus mati. Ya. Demikian, itu adalah cara kerja dari solenoid 5/2, valve 5/2 solenoid ganda. Nah, sekarang ini yang penting untuk diagram sekuensialnya. Nah, diagram sekuensialnya sama dengan video yang sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah output. Ya, outputnya di sini. Oke. Nah, di sini semua input nanti kita koneksikan dengan relay K1 sampai K7. Ya, tombol dan sensor B1 sampai B6. Nah, syaratnya apa? Jika tombol ditekan dan semua silinder posisinya minimal, maka silinder 1 akan maju. Nah, kalau silinder 1 maju, tadi karena kita menggunakan valve yang 5/2 yang solenoid ganda, maka solenoid yang 1 itu harus aktif, sedangkan solenoid yang 1Y2 itu harus mati. Ya. Kalau yang sebelumnya silinder 1 maju hanya kita hidupkan solenoid yang sebelah kiri karena hanya ada 1 solenoid. Nah, ini masing-masing selalu ada 2 yang aktif dan yang tidak aktif. Oke ya. Nah, kalau silinder maksimal akan menyentuh B2, ya, sensor maksimal yang ada di silinder 1. Oke, maka yang terjadi silinder 2 yang maju. Silinder 2 maju, maka ini 2Y1-nya aktif, 2Y2-nya mundur. Ya. Nah, ini perlu dijadikan acuan bersama ya sebagai standar.
angka 1 di depan ini menunjukkan aktuator yang pertama. Kalau angka 2 berarti aktuator yang kedua, dan angka 3 berarti aktuator yang ketiga. Sedangkan angka 1 yang ada di belakang dan 2 yang ada di belakang di sini menunjukkan 1 ini adalah solenoid yang 1, 2 adalah solenoid yang 2. Begitu ya. Jadi kalau 1Y1 berarti adalah solenoid untuk silinder 1 yang pertama. 1Y2 adalah solenoid untuk silinder 1 yang kedua. Oke. Nah, kalau silinder 2 sudah maju, akan mengaktifkan sensor B4. Ya, sensor B4 itu adalah sensor posisi silinder 2 maksimal. Nah, kemudian setelah ini aktif, maka mundur silinder 2. Nah, karena ini silinder 2 mundur, yang aktif harus 2Y2 dan 2Y1-nya harus dimatikan. Nah, kalau mundur menyentuh B3 ya, minimal sensor minimal untuk silinder 2. Terus kemudian setelah mundur silinder 1 gantian yang mundur. Nah, kalau yang mundur silinder 1 maka 1Y2-nya aktif, 1Y1-nya harus mati. Nah, kemudian B1 sensor minimal saat silinder 1 mundur gitu ya. Ini akan mengaktifkan silinder 3. Maka 3Y1 aktif, 3Y2 mati. Kemudian menyentuh sensor maksimal silinder 3, maka silinder 3 mundur, 3Y2 plus, 3Y1 minus. Gitu ya. Kalau mundur akan menyentuh limit switch 5 dan mereset sistem. Oke. Nah, dari tadi kasus sekuensial tadi kita harus bisa menerjemahkan ke dalam diagram sekuensial ini. Ini sangat penting, gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan membuat rangkaian. Ya, mulai dari inputnya. Jadi semua tombol dan sensor dihubungkan dengan relay. Maka tombol, sensor semuanya dihubungkan ke relay. K1, K2 sampai K7. Sehingga nanti B1 di sini itu adalah relay K2 yang akan aktif. Sehingga nanti B1 ini digantikan dengan kontak relay K2 yang ada di sini. B3 dengan K4 maka kontak relay K4. Tombol dengan K1 maka kontak relay K1. B5 itu adalah K6 maka kontak relay K6. Oke, maka ini nanti ya yang ada di sini ini kita terjemahkan tadi dari sekuensial yang ada di sini. Ini mau kita gambarkan. Setelah input tadi kita gambarkan kasus yang di sini. Sekarang kita akan menggambar yang kotak-kotak semuanya, ya, sama seperti yang video sebelumnya. Nah, yang kotak sebelumnya di sini itu tidak ada perubahan. Jadi tadi tombol ini B1, B3, B5 itu akan mengaktifkan relay 8 di latching dan di reset oleh relay 14. Ya, kita lihat di sini, ya. Tombol B1, B3, B5 mengaktifkan K8 di latching dan di reset oleh relay K14. Maka kotak yang pertama ini sudah selesai kita gambar. Nah, kita akan menggambar yang kedua, ya, kotak kedua. Berarti B2 berarti nanti kontak relay K3, B2 kan mengaktifkan relay K3, akan mengaktifkan relay K9 di latching dan harus ada syarat dari K8. Karena K9 ini tidak akan aktif sebelum K8 aktif. Oke. Maka berikutnya di sini K3 ya, ini akan mengaktifkan K9 di latching, syaratnya adalah K8. Gitu ya. Itu yang kotak kedua untuk input di sini sudah selesai kita gambar. Sekarang di sini B4 berarti K5 mengaktifkan K10, syaratnya K9 di latching K10 ya. Maka K5 mengaktifkan K10, syaratnya K9 di latching K10. Oke, ini sudah selesai kita gambar. Kemudian yang B3 ini berarti K4 mengaktifkan relay K11, diberi syarat relay K10, ya, di latching K11. Maka di sini K4 diberi syarat relay 10, mengaktifkan relay 11 di latching K11. Oke. Dan seterusnya sampai nantinya terakhir yang ada di sini, ini adalah B5, itu adalah K6,
diberi syarat K13 mengaktifkan K14 di latching, ya. Maka yang terakhir K6 diberi syarat K13 mengaktifkan K14 di latching. Nah, di sini K14 ini akan mereset sistem yang ada di sini. Ya, maka di sini ada tombol normally close dari relay sequence paling terakhir. Oke. Nah, sekarang yang beda adalah outputnya. Ya, outputnya. Ya, kenapa? Karena di sini sekarang kita akan menggambar output yang ada di sini. Maka K8 di sini dia akan mengaktifkan 1Y1 tetapi mematikan 1Y2. Ya, maka yang kita gambar nanti K8 kontak K8 open mengaktifkan 1Y1, kontak K8 close mengaktifkan 1Y2. Maka yang kita gambar di sini K8 open mengaktifkan 1Y1, K8 close nantinya mematikan 1Y2. Oke, sekuen yang pertama sudah kita gambarkan untuk output. Sekarang yang kedua, kontak K9 mengaktifkan 2Y1, mematikan 2Y2. Maka di sini yang terjadi K9 mengaktifkan 2Y1, K9 mematikan 2Y2. Ya. Nah, terus kemudian K10 mengaktifkan 2Y2, mematikan 2Y1. Tadi kan 2Y2 sudah mematikan. Nah, di sini ini yang perlu logika bagaimana menyambungnya, ya. Karena nanti harus disambung secara paralel atau seri. Nah, tadi silinder 2 maju itu kan 2Y1-nya plus, 2Y2-nya minus. Nah, yang berikutnya ini 2Y2-nya plus, 2Y1-nya minus. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah K10 itu mematikan 2Y1. Ya, tadi kan sudah dihidupkan, maka ini diseri dengan close di sini. Karena ini hidup harus dimatikan, K10, 2Y1 harus mati. Nah, K10 ini diparalel untuk mengaktifkan 2Y2. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini. Oke. Nah, setelah K10, maka selanjutnya K11 ini memundurkan silinder 1. Maka 1Y2 plus, 1Y1 minus. Tadi kita sudah mengaktifkan 1Y1, sudah mematikan 1Y2. Kasusnya sama dengan silinder 2 yang mundur tadi, maka kita harus mematikan 1Y1 dengan K11 ini di seri, terus mengaktifkan 1Y2 ini di paralel. Oke. Dan yang berikutnya untuk silinder 3, K12 ini mengaktifkan 3Y1, mematikan 3Y2. Maka di sini ya K12 mengaktifkan 3Y1, K12 mematikan 3Y2. Dan terakhir ini K13 mengaktifkan 3Y2, mematikan 3Y1. Maka di sini K13 mematikan 3Y1 tadi sudah hidup, maka diseri di sini dengan close-nya K13. Nah, dan di sini diparalel dengan K-open-nya dari K13. Oke, demikian ini itu untuk rangkaiannya. Maka kita lihat untuk simulasinya. Ya, ini sudah kita gambarkan tadi, ini rangkaian inputnya, ini rangkaian kendalinya, ini adalah rangkaian outputnya. Dan ini kita bisa simulasikan. Kalau ini tombolnya saya tekan, maka silindernya akan maju sesuai dengan sekuensial tadi yang kita harapkan. Ya. Nah, ini untuk memperjelas kita lihat di sini. Ya. Maka kalau kita tekan pertama silinder 1 maju sampai maksimal, kemudian silinder 2 maju maksimal, terus kemudian mundur minimal, silinder 1 juga mundur, kemudian silinder 3 maju, kemudian mundur lagi. Begitu? Nah, kita lihat di sini. Demikian, ya. Dengan menggunakan prosedur ini, maka kita sekarang jadi mudah untuk membuat program sekuensial. Demikian pula nanti selanjutnya kita menggunakan PLC. Nah, ini hari ini kita berbeda. Solenoidnya adalah 5/2 yang solenoid ganda, yang sebelumnya pakai solenoid tunggal.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Ya, semoga